Nama aku Raina Safira, NRP 77 dari angkatan 2023. Nama aku Jetli, dari kedokteran 23. Oke, nama aku Cantika, NRP 012 dari angkatan 2023. Halo, aku Haura Rizka Amalia dari NRP 011 dari angkatan 2023. Jadi aku mau ngasih kamu beberapa pertanyaan, nanti jawabannya pakai iya, tidak, atau kadang-kadang ya. Tapi nanti ada beberapa pertanyaan juga yang butuh penjelasan, jadi nanti bisa dijelasin juga. Pertanyaan pertama, apakah kamu mengalami kesulitan tidur atau gangguan tidur selama masa studi di Fakultas Kedokteran ini? Ya, Kadang-kadang. Enggak. Apakah kamu sering merasa kekurangan tidur atau lelah saat mengikuti kuliah atau praktikum di Fakultas Kedokteran? Pernah, iya. Iya sih, karena banyak tugas. Apakah kamu menggunakan strategi tertentu seperti tidur siang atau teknik relaksasi untuk meningkatkan kualitas tidur? Kadang-kadang. tidak. Sampai saat ini kadang-kadang ada juga sih. Boleh diceritain sedikit nggak strategi kayak gimana sih? Kadang kalau misalnya aku udah capek buat belajar, biasanya aku istirahat, makan, atau enggak scroll TikTok gitu. Berarti tetap punya waktu buat diri sendiri juga Iya, ya? iya, Oke. betul. Yang keempat, apakah kualitas tidur yang baik memberikan dampak positif terhadap diri kamu? Iya sih. Iya. Iya pastinya, karena itu ngebuat aku jadi belajarnya lebih fokus lagi sih. Apakah kamu mengalami perubahan pola tidur gitu selama periode ujian? Kan bentar lagi mau ujian juga nih. Iya, benar. Iya, Iya. Apakah kualitas dan waktu tidur kamu tuh berpengaruh terhadap konsentrasi dan fokus kamu selama kegiatan pembelajaran gitu? Iya, pastinya iya. Iya. ya, Apakah kamu merasa lebih mudah memahami materi pembelajaran apabila waktu tidur kamu cukup, misalnya dari 7 sampai 9 jam? Iya. Iya, betul iya. Apakah nilai kamu mengalami peningkatan kalau kamu tuh punya kualitas tidur yang baik dan waktu tidur yang cukup gitu? Kadang-kadang. ya. Kadang-kadang. Mungkin iya, tapi tetap harus ada bekal belajarnya juga yang cukup. Enggak juga sih. Maksudnya kayak peningkatan ada aja pastinya, tapi kayak nggak terlalu yang meningkat drastis banget gitu. Perkenalkan, nama saya Haura Rizka Amalia dari NRP 011, angkatan dari 2023. Biasa dipanggil Haura. Halo, aku namanya Nadia Putri Cantika, biasa dipanggil Cantika dari NRP 012 angkatan 2023. Di sini aku izin nanya, menurut kalian ada nggak sih manfaat dari penelitian yang kelompok aku dan kelompok aku lakukan? Kami kelompok 12 Indonesia lakukan. Boleh dari Cantika dulu. Mungkin ini menurut aku sih bermanfaat banget ya, supaya kita juga bisa tahu batasan kita dalam nanti tidurnya itu harus jam berapa, terus kayak range tidur kita yang cukup itu supaya kita bisa mendapatkan hasil terhadap prestasi kita di kampus khususnya itu lebih baik itu gimana. Apalagi sebagai mahasiswa tingkat 1 kan yang baru pertama kali masuk perkuliahan, pastinya perlu adaptasi, jadi kita juga jadi lebih tahu gimana sih jadwal tidur yang baik untuk prestasi kita juga nantinya. Jadi menurut Cantika bermanfaat gitu ya. Kalau buat Haura gimana nih? Nggak beda jauh dengan Cantika, ini juga pastinya bermanfaat banget karena yang pastinya kenapa bermanfaat, karena ini tuh kita tuh bisa tahu batasan-batasan waktu, gimana kita bisa manage waktunya dengan baik, karena pola tidur juga sangat berpengaruh ya untuk prestasi kitanya dalam akademik gitu. Oke, makasih banyak. Satu lagi mungkin pertanyaannya, kalau buat kalian dari penelitian yang kelompok kami lakukan, ada harapan nggak sih untuk selanjutnya gitu? Mungkin gantian deh, mungkin dari Haura. Harapannya semoga kita bisa menjaga pola tidur dengan baik, waktunya juga pas, tahu istirahat, tahu belajar kapan, jadi nggak yang berlebihan gitu. Kalau dari Cantika? Mungkin sama kayak Haura ya, lebih ke kita tahu bagaimana cara memanage waktu untuk dapat tidur secara maksimal dengan istirahat yang maksimal, sehingga nanti bisa mendapatkan waktu yang terbaik juga buat nanti kita belajar juga di perkuliahan. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku gitu. Makasih banyak ya kemarin udah mau diwawancara. Oke, makasih. Makasih Kak. Iya.
evaluasi yang kami dapati adalah mungkin pertama-tama saat pelaksanaan masih ada beberapa yang belum tepat waktu dan kendala di penentuan tempat seperti untuk take video. Cuman kendalanya tidak terlalu bermakna, kita bisa mengatasinya. Dan kemudian mungkin di pengerjaan poster masih belum terlaksana karena cukup banyaknya tanggung jawab yang kita lakukan seperti poster, kemudian video, dan artikel, maksudnya nggak cuma satu, jadi masih kewalahan dan kita masih harus tentuin fokusnya itu di satu hal dulu. Selanjutnya keaktifannya ketika diminta pendapat masih kurang dan jadwal serta timeline pengerjaan tugas kelompoknya masih sering bentrok sama tugas ataupun kelas lainnya. Masukan dari saya terkait pelaksanaan dari tugas ini adalah yang pertama karena kurangnya respon dari anggota-anggota sehingga dapat menghambat terlaksananya kelancaran tugas-tugasnya. Kemudian karena jadwalnya itu juga bentrok dengan perkuliahan, kemudian juga banyak yang pekerjaan atau tugas yang tidak bisa didelegasikan, jadi terhambatnya pengerjaan dari tugas ini. Solusi yang kami dapatkan adalah kami bersedia untuk menelpon teman kami agar bisa datang ke tempat pembuatan proses video. Kemudian untuk kendala susah mengumpulkan orang juga kami bisa cari waktu luang di malam hari di mana semua orang diasumsikan sudah berada di kos atau di rumah masing-masing sehingga bisa melaksanakan diskusi dengan baik. Solusi yang kami dapatkan dari permasalahan jadwal yang bentrok dengan tugas-tugas yang lain yaitu kami mencari sela-sela waktu luang di antara kegiatan perkuliahan dari satu ke yang lain untuk menyelesaikan tugas dari PJBL Bahasa Indonesia ini. Kemudian untuk kurangnya keaktifan, kami juga senantiasa untuk selalu mengingatkan di grup bahwa tugas ini harus diselesaikan sesegera mungkin sehingga kita bisa lanjut ke pekerjaan-pekerjaan lainnya.